Dan selama di tanah suci, seluruh jamaah haji dilarang untuk satu, menjemur pakaian di lorong-lorong yang ada di setiap lantai hotel. Yang kedua, menerima tamu dalam kamar karena akan mengganggu jamaah yang lain. Yang ketiga, meninggalkan hotel berhari-hari dengan alasan mengunjungi keluarga atau alasan lain karena tindakan ini akan membuat bingung semua petugas haji dan rekan-rekan satu kloter. Yang keempat, merokok di tempat yang dilarang seperti di dekat Masjidil Haram dan sekitarnya. Yang kelima, merokok di dalam kamar, lorong-lorong kamar, dan tangga darurat. Yang keenam, membuang putung rokok sembarangan agar tidak terjadi kebakaran. Yang ketujuh, memasak di dalam kamar tidur. Dan subbab E, di Arafah, Musdalifah, dan Mina, Armuzna. Layanan jemaah haji selama di Arafah, Musdalifah, dan Mina dikoordinasikan oleh sebuah organisasi khusus bernama Satuan Operasional Arafah, Musdalifah, Mina. Satop Armusna dibagi menjadi 3 satuan tugas satgas sesuai dengan tempat kerjanya masing-masing. Satgas Arafah, Satgas Musdalifah, dan Satgas Mina. Masing-masing satgas mempunyai pos pelayanan yang terdiri atas pos komando, pos pelayanan, dan pos pembantu pada masing-masing kemah atau yang disebut dengan maktab. Setiap pos memiliki jenis tugas yang sama, yaitu memberikan pelayanan umum, pelayanan kesehatan, dan bimbingan ibadah. Selama di Arafah, seluruh jamaah harus dianjurkan untuk menjaga ketertiban ketika turun dari bus dan memasuki kemah. Yang kedua, meletakkan barang bawaan dengan tertib dan tidak berubat tempat di dalam kemah. Kemah dilengkapi dengan AC, kambal tanpa bantal yang telah disediakan oleh maktab. Yang ketiga, menjaga ketenangan beribadah selama di padang Arafah karena semua fasilitas dan kebutuhan jamaah haji telah diurus oleh maktab. Mulai dari penempatan jemaah di tenda saat tiba, penyediaan sarana angkutan ke Musdalifah dan Mina, pengurusan jemaah haji tersesat jalan, sakit, wafat, serta pelayanan bimbingan ibadah yang lainnya. Dan seterusnya. Dan di Musdalifah, selesai wukuf, semua jemaah haji diberangkatkan ke Musdalifah. Mereka diangkut dengan bus dari Arafah ke Musdalifah dengan sistem taradudi, yaitu sistem angkutan shuttle di mana armada angkutan secara berkelompok menjemput jemaah haji dari perkemahan di Arafah sampai ke Musdalifah secara bergilir dan diatur oleh petugas maktab. Dengan sistem ini, setelah menurunkan jemaah haji, bus akan berputar kembali menjemput jamaah yang masih tersisa di Arafah. Sistem ini diatur oleh sebuah lembaga pengendali pada pos pusat di Terminal Muhasir yang berlokasi antara Padang Arafah dan Musdalifah. Jamaah haji tidak perlu merasa khawatir karena armada bus akan berputar terus-menerus sampai seluruh jemaah haji terangkut tanpa tersisa. Seluruh jamaah haji terangkut tanpa tersisa selama dalam perjalanan menuju Musdalifah atau tiba di lokasi menginap mabit. Jemaah haji dianjurkan untuk memperbanyak talbiyah dan berzikir pada Allah, memasuki tempat mabit yang telah disediakan oleh maktab secara teratur sesuai dengan nomor maktab setelah turun dari bus dengan tertib dan teratur. Hukum mabit di Musdalifah adalah wajib. Menjaga keutuhan regu dan rombongan dalam kloter sambil terus menjalin komunikasi dengan ketua regu, ketua rombongan, dan ketua kloter. Memastikan lokasi mabit karena penempatan jamaah haji di area mabit Musdalifah terbagi dua. Sebagian besar berasal di areal terbuka yang dibatasi oleh pagar besi dan sebagian sisanya ditempatkan di kemah Musdalifah atau Mina Jadid yang terletak di luar pagar. Yang kelima, menjaga tertutupnya aurat ketika di tempat mabit dan keluar masuk kamar mandi, dan lain-lain. Di Mina, sesampai di Mina, seluruh jamaah dilanjutkan untuk memasuki kemah dengan tertib sesuai dengan nomor maktab. Setelah turun dari bus dengan teratur, dibawa arahan korum atau ketua kloter. Yang kedua, melaksanakan mabit di perkemahan Mina yang lokasinya ditentukan oleh maktab berupa tenda besar tahan api yang dilengkapi alat pendingin udara dan alas tidur berupa hambal tanpa bantal. Hukum mabit di Mina adalah wajib. Menyadari bahwa hak jemaah dalam mendapatkan pelayanan maksimal dari maktab selama berada di Mina, mulai dari penempatan jemaah di kemah, pengurusan jemaah haji tersesat, jalan, sakit, wafat, bimbingan ibadah, serta pengurusan pemberangkatan ke Mekah.
Yang keempat, memastikan bahwa selama di Mina jemaah mendapat pelayanan catering yang disediakan oleh maktab, yang pembagiannya kepada jamaah dikoordinasikan oleh ketua rombongan. Yang kelima, mengonsumsi jatah makanan sesuai dengan ketentuan waktu yang tercantum dalam box makanan dan sebagainya. Selama mabit di Mina, seluruh jamaah haji dilarang untuk mencoret-coret atau melukis gambar pada tenda, batu dinding, jamarot, dan tempat-tempat lain di kawasan suci Mina. Yang kedua, melempar jamrot dengan sandal atau botol minuman karena hukumnya tidak sah. Jadi melempar jamrot itu harus dengan batu. Yang ketiga, melempar jamrot dengan batu-batu besar karena dikhawatirkan mengenai atau melukai kepala jamaah lain dan hukumnya mahru. Jadi melempar jamrot itu menggunakan batu yang kecil-kecil. Yang keempat, melontarkan jamrot di luar waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Walaupun dalam fikih, waktu-waktu larangan itu dikategorikan bersifat afdol atau utama. Dan yang kelima, meninggalkan kemah dalam waktu yang lama setelah selesai melontar. Misalnya kembali ke hotel tanpa berkoordinasi dengan korum karu dan ketua kloter. Jadi harus berkoordinasi dulu sebelum kembali ke hotel ya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.